Upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menangani kasus COVID-19 di Indonesia dinilai sudah optimal oleh berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya rasio jumlah pasien positif corona jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta jiwa. Selain itu, jumlah pasien sembuh juga terus meningkat, begitu juga jumlah orang meninggal yang terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pemerintah optimal menyediakan rumah sakit, APD, laboratorium, termasuk sukses mengkampanyekan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto melaporkan hingga Minggu 7 Juni 2020, total jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 10.498 orang. Penambahan pasien sembuh tersebut menjadi yang tertinggi sejak pengumuman kasus perdana COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 silam. Yuri juga mengumumkan jumlah kasus positif corona di Indonesia bertambah menjadi 31.186 kasus pada Minggu 7 Juni 2020. Sementara jumlah pasien yang meninggal bertambah menjadi 1.851 orang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, pemerintah optimal tangani COVID-19. Itulah topik Morning Talks kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Immanuel Melkiades Lakalena. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar. Kita sapa dulu Pak Yuri, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya juga mau sapa dulu Pak Melki, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Yuri dulu, Pak. Pak Yuri, ini adalah masa di mana banyak sekali masyarakat berharap, ya, di mana angka kesembuhan meningkat, kemudian angka kematian juga bisa ditekan. Sebetulnya dari pemerintah sendiri melihat bagaimana hal ini bisa akhirnya terjadi di saat ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah, kemudian bagaimana sebetulnya dengan kemajuan dari tingkat kedisiplinan dari masyarakat, Pak Yuri? Ini sebenarnya prestasinya masyarakat, kan prestasinya pemerintah. Kita tahu penyakit ini kan faktor pembawanya orang, ya, manusia. Artinya upaya kita bersama tentunya yang kemudian dipatuhi oleh masyarakat untuk membatasi mobilitasnya, menjaga jarak, menggunakan masker itu sudah dijalankan dengan baik. Ini yang menjadi kunci utama dari keberhasilan kita bersama untuk mencoba menahan laju penambahan infeksi coronavirus 19 ini. Oleh karena itu masyarakatlah yang menjadi kuncinya, dan saya bersyukur dan berterima kasih bahwa masyarakat sudah memahami bahwa mobilitas mereka ini akan mempengaruhi laju pertambahan penyakit ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di samping melaksanakan PSBB untuk beberapa daerah, kemudian mengawasi betul semua orang yang masuk ke Indonesia dengan melakukan serangkaian pemeriksaan, melakukan serangkaian screening, dan kemudian juga melaksanakan isolasi. Ini menjadi kunci-kunci keberhasilan kita, termasuk kepatuhan sebagian besar masyarakat untuk tidak mudik kemarin itu jadi kunci juga dari keberhasilan ini. Oke, kalau sekarang di beberapa wilayah, mungkin kita ambil contoh di DKI Jakarta saja, Pak Yuri, ini juga sudah mulai ada perlahan untuk melakukan pelonggaran begitu, kemudian ada new normal juga. Ini bagaimana sebetulnya, apakah hal tersebut tidak dikhawatirkan nantinya justru bisa menambah lagi, kemudian apa sebetulnya yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat mengenai situasi yang saat ini terjadi? Kuncinya adalah memutus rantai penularan dengan mematuhi protokol. Mobilitas bukan berarti dilarang sama sekali, tetapi kalau mobilitas yang kemudian dilakukan dengan mematuhi disiplin ketat untuk menjalankan protokol, maka risiko itu juga bisa kita turunkan. Kita tidak mungkin memilih salah satu dari diam di rumah atau kemudian kita aman. Kita harus mengambil dua-duanya. Kita harus aman, artinya kuncinya pada kepatuhan dan disiplin menjalankan protokol, dan kemudian kita juga harus produktif, artinya ini signifikan dengan mobilisasi. Saya percaya dengan edukasi yang bagus dan pemahaman yang dilaksanakan masyarakat, ini bisa kita lakukan bersama.
Oke, saya mau ke Pak Melki. Pak Melki, kalau untuk dari DPR sendiri bagaimana menanggapi kinerja pemerintah, kemudian bagaimana masyarakat saat ini menghadapi pandemi? Saat ini pun kita bisa mengetahui bahwa angka kematian juga bisa ditekan, yang sembuh pun bertambah begitu. DPR melihatnya seperti apa, Pak Melki? Baik, selamat pagi Mas dan selamat pagi Pak Yuri. Pertama harus kita lihat bahwa sejak awal pemerintah Indonesia sudah mencoba mengantisipasi persoalan COVID-19 ini dengan baik ya. Saya masih ingat mulai dari semenjak Wuhan mulai terjadi, kemudian juga bagaimana penyelamatan warga negara Indonesia yang balik dari Wuhan ke Natuna, lalu Natuna ke Jakarta, dan seterusnya. Sampai pada pasien pertama dan sampai pada terakhir kemarin juga saya cermati pengumuman di gugus tugas ya. Relatif kalau kita lihat bahwa persiapan pemerintah Indonesia dalam aspek klinis, sektor kesehatan, aspek sosial ekonomi juga saya kira berjalan dengan baik ya. Kita melihat dalam dua perbandingan. Pertama, dalam konteks kita di dalam negeri. Yang kedua, kita membandingkan dengan penanganan di luar negeri yang dibuat oleh negara-negara lain. Karena persoalan COVID-19 ini masalah yang sama sekali baru, sehingga kita tidak bisa secara orang Jawa bilang itu gebiauya ya, menyamaratakan semua bahwa antara kita dan yang lain itu perbandingannya apple to apple misalnya. Nah kalau kita lihat dalam negeri, relatif dari mulai pertama kasus bulan Maret awal itu sampai saat ini, walaupun ada peningkatan kejadian ya, tapi kan tidak sedramatis yang dibayangkan atau diperkirakan oleh banyak pengamat. Maksud saya adalah kenaikan angka positif ini relatif itu dalam angka yang kalau kita lihat secara nasional itu dalam jumlah yang tadi seperti disampaikan tidak begitu luar biasa melonjak ya. Walaupun di beberapa kasus seperti kota Surabaya itu kita lihat bahwa memang kenaikannya relatif signifikan, tapi secara umum relatif bisa dikendalikan. Yang kedua dari angka positif tadi yang disampaikan seperti itu, tapi kalau lihat angka kematian dan angka sembuh kembali itu kan ternyata lebih angka kesembuhannya makin tinggi dan angka yang meninggalnya makin sedikit. Itu pun juga berkali-kali kami selalu sampaikan kepada Pak Yuri bahwa angkanya diharapkan untuk disampaikan apa adanya. COVID-19 ini dan penyakit yang menyertainya itu apa saja. Mungkin data ini yang belum bisa banyak disampaikan karena orang meninggal karena COVID-19 itu sebenarnya karena penyakit bawaannya, bukan karena semata-mata karena COVID-19 ya. Nah kedua kalau kita bandingkan dengan dunia luar, saya memberikan kategori bahwa kita ini termasuk kategori yang relatif baik karena dibandingkan dengan negara-negara besar semacam kita ya, saya tidak bandingkan sama negara-negara kecil ya, apalagi negara itu negara kontinental ya, yang daratan saya, kita ini kan kepulauan ya. Negara-negara besar itu katakanlah Brasil misalnya, itu posisi kita jauh lebih baik dibanding mereka. Sehingga kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar itu, yang kurang lebih jumlah penduduknya seperti kita dan ekonominya juga relatif tidak begitu jauh sama kita ya, itu penanganan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat meresponnya itu jauh lebih baik dibanding negara-negara tersebut. Jadi belum lagi kalau kita bicara inisiatif-inisiatif di luar pemerintah seperti yang dibuat oleh, yang saya suka sekali tulisan kemarin itu dari Pak Andani dari Andalas itu, bagaimana secara pribadi dia memulai membuat lab di Universitas Andalas, di rumah sakit juga seperti itu, rumah sakit Andalas. Kemudian dari pribadi ini dia hibahkan ke kampus ya. Dan saya termasuk surprise karena misalnya pengecekan PCR di sana itu sampai bisa mencapai pernah angka itu 1.500 per hari, dan ini luar biasa nih. Melebihi semua lab pemerintah yang kita miliki. Nah ini ditambah dengan pemerintah melakukan sesuatu, kemudian masyarakat juga mempunyai inisiatif sendiri. Perpaduan keduanya ini penting sekali dalam kita menangani COVID-19 di aspek kesehatan, termasuk juga di aspek sosial karena kita punya kemampuan untuk gotong royong yang tinggi dan juga penanganan ekonomi juga yang saya lihat kalau dari berbagai angka-angka di seluruh dunia, posisi kita termasuk yang paling baik ya dibanding yang lain.
Oke, baik. Pak Melki tadi juga melihat ada dua perbandingan, salah satunya juga dengan pemerintahan di negara lain. Nanti kita akan lebih membreakdown hal tersebut. Pak Melki, saya mau ke Pak Yuri lagi. Pak Yuri, mungkin kalau sekarang kita bicara mengenai angka, ini kan dari bagaimana dengan rasio jumlah pasien positif corona saat ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Saat ini bagaimana, Pak Yuri? Ya. Kalau kita hadapkan dengan seluruh jumlah penduduk Indonesia yang 270 sekian juta itu, kita tahu bahwa resikonya tidak sama. Antara resiko penduduk yang ada di Jakarta dengan resiko penduduk yang ada di Maluku Utara misalnya, atau di Kabupaten Kepulauan Aru. Artinya itu juga tidak ada kepentingannya, tidak menjadi signifikan. Tetapi kalau memang angka itu harus dihitung, ya maka kita akan dapatkan bahwa sekarang ini sekitar 1,24 per 10.000 penduduk ya kalau kita hitung angkanya. Oke, artinya dalam skala angka tersebut ini masih dalam batas yang sudah masih normal atau memang sudah meningkat lagi, Pak Yuri, karena kita juga tidak berharap bahwa dengan adanya tatanan normal baru ini membuat psikis dari masyarakat merasa mereka lebih santai, begitu akhirnya nanti bisa kita memasuki babak baru yang tentunya kita sama-sama tidak inginkan, Pak Yuri. Ya, angka ini menyesatkan ya kalau kita menghitung seperti itu. Mestinya dihadapkan pada resiko. Artinya kalau kita berbicara Jakarta, mestinya dihitung berapa sih jumlah kasus per 100.000 penduduk Jakarta. Yang tentunya tidak akan sama dengan angka 1 per 100.000 penduduk yang ada di Asmat misalnya. Tidak akan sama dengan ini yang kemudian kita menjadi kurang hati-hati. Oleh karena itu, di dalam berbicara tentang penyakit menular, maka basis hitungnya versi resiko epidemiologinya. Sebagai contoh, kalau saya ambil Sulawesi Selatan misalnya, kalau kita lihat angka kota Makassar, maka angkanya menjadi beresiko karena dibanding jumlah kasus dibanding dengan 100.000 penduduk. Nah, yang nomor 2 ternyata malah bukan Kabupaten Goa, tetapi malah Kabupaten Luwu Utara. Karena jumlah kasusnya dibanding per 100.000 penduduk di Luwu Utara itu cukup tinggi. Inilah pendekatan kita di dalam kaitan menginterpretasikan angka berbasis pada epidemiologi, pada risiko. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa 1,2 kalau kita banding dengan Singapura ya kita sangat-sangat kecil. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan kita aman. Jadi harus tetap kembali berbicara pada jumlah penduduk pada risiko epidemiologi yang sama. Seperti Jawa Timur, maka yang kita lihat risikonya tinggi kota Surabaya, kemudian Kabupaten Gresik, dan kota Kediri. Nah, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dibanding dengan 100.000 penduduknya, kelihatannya tidak risiko, padahal ini berisiko. Ini yang harus kita baca di dalam kaitan dengan angka untuk kasus epidemiologi penyakit menular. Oke, saya mau ke Pak Melki lagi. Pak Melki, sejauh ini bagaimana peranan DPR untuk supporting terhadap pemerintah, kemudian juga masyarakat? Karena ini juga untuk meluruskan, kalau saya lihat bagaimana pandangan masyarakat juga beragam nih, Pak Melki, terhadap DPR. Ada juga mereka yang skeptis, ada juga mereka yang menganggap bahwa DPR kurang peranan. Jadi sebetulnya saat ini yang sudah dilakukan DPR dalam mensupport segala elemen dalam pandemi ini sudah apa saja, Pak Melki? Yang pertama, kalau bicara DPR RI secara umum, kami mempunyai ada 2 tim ya. Yang pertama itu tim pengawas yang dibentuk dan dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan program anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Yang sekarang itu kan angkanya kami cermati juga cukup signifikan ya. Baik itu anggarannya untuk penanganan kesehatannya, penanganan sosialnya maupun penanganan dampak ekonominya itu cukup tinggi itu, ratusan, awalnya kan 400-an triliun, tapi kemungkinan bisa bakal lebih ya. Nah itu sudah melakukan kerjanya juga dan terus mengawasi kinerja pemerintah dan mendorong agar pelaksanaan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Yang kedua juga DPR RI membentuk yang namanya Satgas Lawan COVID-19 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad. Jadi kalau Pak Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR dari PKB,
Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra. Nah, Pak Dasko juga memimpin tim sama seperti Pak Muhaimin dan lebih operasional karena kami berkeliling ke berbagai kementerian lembaga swasta dan juga sektor-sektor masyarakat bawah kayak buruh dan sebagainya. Dan juga kami secara institusi juga bekerjasama dengan Kementerian BUMN itu mulai semenjak Lebaran itu membagi 22.000 atau 20.000 makanan per hari di masyarakat terdampak di Jakarta. Dan untuk khusus Komisi 9 kami selalu bersama dengan seluruh mitra terkait ya, terutama Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, Badan POM dan sebagainya, termasuk dengan kami bersama gugus tugas. Itu kami mendorong agar pelaksanaan kegiatannya betul-betul lebih tepat sesuai dengan berbagai informasi yang kami terima. Sebagai contoh ya Mas ya, misalnya DPR RI saat ini itu selalu membantu dalam hal ketika kita melihat bahwa kebijakan Presiden Jokowi misalnya terkait dengan optimalisasi produk dalam negeri. Nah, kami juga mendorong membuat semacam rapat gabungan agar semua produk-produk dalam negeri kita yang selama ini nganggur atau terabaikan, misalnya tentang kemarin yang sudah kita dorong dan sudah kami terima kasih karena 3 lembaga ya, terutama Menristek dan Kepala Ketua BRIN ya, Pak Brojonegoro, Pak Menkes dan Pak Erick Thohir Menteri BUMN sudah mendorong agar semua produksi dalam negeri kita yang memang sudah memenuhi syarat untuk melakukan PCR misalnya itu mulai diaktifkan untuk kemudian bisa didorong ke berbagai daerah sehingga target Pak Presiden untuk 20.000 spesimen per hari itu bisa tercapai. Termasuk juga penggunaan ventilator dan sebagainya untuk menjadi produk lokal juga kita dorong betul. Yang penting sesuai dengan standar dari Kemenkes dan sudah oke, sudah bisa kita dorong untuk kemudian dibeli oleh berbagai daerah dan bisa dipakai gitu. Jadi intinya DPR RI sesuai dengan kapasitasnya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan budgeting, kami mendukung betul politik anggaran pemerintah, termasuk juga memastikan bahwa kerja pemerintah termasuk gugus tugas ya, termasuk teman-teman di pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga berjalan baik. Oke, baik Pak Melki dan juga Pak Yuri tetap bersama kami, dan pemirsa usai jeda kami akan lanjutkan dialog, tetaplah bersama kami.